yang belum atau baru sarapan? Kayaknya ada yang belum nih, soalnya suaranya kurang semangat. Sedikit refreshing ini ya, pagi biar kita semangat belajar. Kalau oke, perhatikan semua ya. Perhatikan semuanya. Kalau Miss bilang tepuk siang, nah itu 1 kali. Kalau Miss bilang tepuk malam, 2 kali. Tidak kena. Kalau Miss bilang tepuk sore, baru 2 kali. Bisa? Tes ke fokusan Ya. Jadi kita begini dulu. Tepuk siang 1 kali, tepuk malam, tepuk sore. Oke, bisa ya? siang, malam, sore. Ya, bisa rasa supaya kita lebih konsentrasi dan tidak tegang sebelum masuk materi. Oke? Miss mulai 1, 2, 3, tepuk malam. Anjay kurang fokus. Jangan HP, Miss. Anjay kurang fokus. Lagi ya. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke. Masih ada yang kurang konsentrasi dan ada yang konsentrasi juga. Oke. Sebelum masuk materi, kalian pernah mendengar atau menulis? Tuh, 2, 3. Oke, sebelum masuk materi, pasti kalian pernah mendengar atau melihat orang membaca atau kita menulis ini. Nah, materi pagi ini kita akan membahas yang namanya putri atau puisi. Sudah pernah atau mendengar atau melihat orang membaca puisi dengan semangat yang bergebu-gebu sampai urat tenggorokan itu kayak hampir mau keluar gitu. Itu yang disebut dengan perasaan, menjiwai atau mendalami suatu teks yang namanya puisi, ya kan? Kalau sudah kita melihat atau mendengar orang membaca puisi, kita akan merasakan apa yang dia bawa. Nah, bagaimana kalau kita menulis puisi yang baik dan benar sesuai urutan? Nah, sebelum menulis puisi itu tentunya kita menentukan yang namanya tema. Sebelum masuk ke tema itu ada yang namanya perasaan sebelum menulis puisi. Apa saja sih guys perasaan yang sebelum kita menuangkan dalam teks puisi itu? Ada yang tahu perasaan apa aja? Sedih ya, kita ada lagi? Senang, ada lagi? Ayo. Apa lagi perasaan ketika kita tulis puisi? Marah bisa jadi. Apa lagi? Ada lain? Sedih, senang, marah, galau, terharu, gabut. Apakah bisa masuk perasaan bis? Bisa jadi. Karena kalau gabut itu berarti dia lagi galau, lagi butuh kepentingan, dia merasakan kenyamanan dengan sendiri. Nah, dalam menulis teks puisi ini kita memiliki perasaan yang bisa dituangkan dalam teks puisi. Karena seorang yang menulis puisi itu mengimajinasikan dalam berupa teksnya. Dia bisa mengeluarkan inspirasinya melalui teks puisi, bisa mengeluarkan perasaannya melalui puisi, bisa mengisyaratkan keadaan atau cita sinopsisnya dari kehidupannya melalui penulisan puisi. Ada lagi yang namanya dalam penulisan puisi ini yang namanya majas. Ada yang tahu majas? Ya. Majas itu adalah berupa kalimat atau kiasan yang hidup. Oh, hidup dia, Miss? Apakah dia bisa berjalan? Apakah dia bernapas? Tidak. Jadi yang namanya majas ini berupa kalimat teks yang hidup, kiasan atau yang hidup. Oh, ini berarti membawakan kebahagiaan, membawakan suasana senang, gembira, seperti itu. Nah, kenapa dia bisa hidup? Karena pembaca itu memikirkan sesuatu hal yang di luar ya. Imajinasi orang itu bisa keluar ketika dia membaca suatu puisi. Oh, berarti kupu-kupu ini bisa membawa kebahagiaan, kegembiraan, menciptakan suasana yang senang, penuh berbunga-bunga seperti itu kan. Oke, Kak. 3. Nah, syarat dan ketentuan menulis
puisi ini ada yang namanya irama, rama, dan ini yang pertama tema tadi ya. Irama dan rama dan bait. Nah, dari komponen ini kita menentukan bagaimana urutan menulis teks puisi yang benar dan baik. Yang pertama tema atau perasaan, irama dan rama itu sebenarnya hampir sama ya. Irama itu seperti intonasi, pelafalan bacaan puisi, dan rama dan bait. Bait ini adalah hal penting dalam untuk menulis puisi. Bait ini memiliki empat bait, terdiri dari sajaknya yang berakhiran dengan a. Seperti itu. Nah, seperti apa sih Miss sajak atau bait yang berakhiran dari a ini? Nah, seperti contoh dari sajak bait yang terdiri dari a ini. Miss sama tulis ya nih. Contohnya setia. Nah, bisa dibaca? Coba tolong baca dulu. Jadi yang di sini. Iya, seperti puisi. Bacakan seperti nada puisi. Ayo. Lagi? Ingin kita sebuah jiwa yang selalu berkampus. ya. Ayo lanjut, sampai lagi. Sampai akhir. Oke. Nah, ini yang disebut dengan sajak bait atau AAA. Dia akan berakhiran seperti kata AAA, meminta, jiwa, setia, cerita. Seperti inilah komponen dari penulisan puisi. Kalau kalian menulis puisi itu sebenarnya komponennya cukup gampang ya, tergantung perasaan kita ketika kita menulis puisi. Bisa puisi perasaan senang, haru, sedih, galau, ya kan, marah, gitu. Nah, kalian sebelumnya punya pengalaman atau tidak dalam menulis puisi? Ada yang tentang penulisan apa? Menulis tentang puisi apa? Kehidupan kah? Cinta kah? Kehidupan. Kalau lancar? Apa? Tentang pendidikan. Banyak ya tema dalam puisi ini. Kalau Arni? Oh, suka membaca. Kalau menulis? Oke, berarti jiwanya itu lebih suka membaca dibanding ya, karena imajinasi seseorang itu kadang-kadang ada umumnya, kadang tidak. Kalau Reza, pernah menulis puisi tentang apa? Tentang nasionalisme. Nasionalisme? Wah? Nasionalisme, perjuangan. Oh, bagus ya. Itu kayak banyak yang semacam ya, puisi guru, puisi ibu, puisi tentang kehidupan, cinta, dilema, dan kisah itu banyak sekali ya. Oke, sekarang Miss Mita, kalian membuat puisi cukup seperti ini saja tadi, 1 atau 2 bait. 2 bait itu terdiri di atas 4 bait itu garis ini. Paham? Oke, selanjutnya dari seperti ini tadi ya, biar gampang untuk mudah. Oke, bisa dimengerti dan kerjakan sekarang. Oke, waktunya mulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, sudah semua ya menulis puisinya dari yang 4 bait tadi yang disuruh sajak AA saja. Contohnya lebih mudah ya. Oke, sekarang Miss Kunci aja di mana? Oke, silakan maju untuk menulis teks puisi. Coba Azmi, silakan. Puisi bahasa Inggris tadi kan? Yes.
bahasa Inggris ya, karena Miss suruh sampai ada bahasa Inggris visi ya. Ya. Ya kalau jam 10 di sini. Bisa. Ya. Oke, Dari finish. ini sih. Dari teks yang ditulis oleh Azmi, ini contoh teks yang visi bahasa Inggris ya, Putri ya. Ada yang ingin baca kan? Reza. Silakan Reza, baca dulu. Intonasi yang jelas, irama yang jelas, oke? Silakan. When the children come on the market in the morning, there's a cough with the muffled eyes for crying. I go in, there are swallows flying, wings swiftly throats high passion. The Berat. Finish? Oke. Ini contoh teks dari Azmi ya. Ada yang tahu artinya? Silakan. Oke, jadi ini tentang visi tentang anak. Oke, silakan coba Riza baca artinya dulu. Ya. ketika anak-anak datang ke pasar di pagi hari, tinggi di atasnya ada burung layang-layang, terbang mengepak cepat melintasi langit, berpuasa bagaimana angin tertawa. Mereka tertawa dengan sekuat tenaga tiap pagi, tertawa dan tertawa semuanya melalui, dan setengah pagi musim panas. Sudah sudah. Finish? Oke. Dari teks yang dibaca visi dari Ibu Azmi dan dibacakan oleh Riza, berarti kita sudah menangkap bagaimana siswa itu melewati perjalanan pagi hari untuk pergi ke sekolah, ya kan? Jadi dari membaca dan menulis saja kita sudah tahu komponen apa dan isinya apa dari visi itu. Oke, Misasa, cukup hari ini ya materi putri kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah, dan materi yang disampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke? Jangan lupa tugas-tugas yang dikasih tadi itu kerjakan sekarang di rumah. Oke. Ya. Oke, untuk rekapan tadi Miss minta ya. Miss mau lihat siapa yang hadir hari ini, kayaknya banyak ya. Miss tutup ya hari ini materi sampai di sini dulu. Jangan lupa di rumah belajar lagi, dipelajari lagi tentang materi ini. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next week. Thank you for today.